Ya, kali ini kita akan bahas bab usaha dan pesawat sederhana. Tapi di video ini kita akan membahas hanya usaha saja. Next video tentang pesawat sederhana. Oke, sebelum memahami tentang usaha, kita flashback dulu di materi di kelas 7 ya, semester 1, yaitu tentang energi. Nah, apa itu energi? Ya, sebenarnya definisi energi itu di kalangan saintis itu masih diperdebatkan. Tapi simpelnya, energi itu adalah usaha yang dilakukan oleh gaya. Nah, energi itu memiliki banyak macamnya. Dan energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa juga dimusnahkan, tapi hanya bisa diubah atau berubah dalam wujud energi yang lain. Misalnya ini di contoh pertama. Ini ada tangan yang memencet bel ya, jadi ada energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, sedangkan di contoh yang kedua, ini ada lampu yang disambungkan dengan baterai ya. Nah, baterai ini menyimpan energi kimia. Nah, energi kimia ini akan diubah menjadi energi listrik kan, sehingga menyebabkan lampu ini menyala. Nah, lampu yang menyala ini biasanya akan menimbulkan rasa hangat gitu ya. Nah, hangat ini juga merupakan energi, yaitu energi kalor. Jadi di contoh yang kedua ini dapat kita simpulkan bahwa terjadi perubahan dari energi kimia menjadi listrik menjadi kalor. Nah, selanjutnya ada energi potensial dan kinetik. Jadi energi potensial itu adalah energi yang mana terdapat di benda yang memiliki ketinggian atau height ya, sehingga notasinya adalah H. Sedangkan kinetik itu adalah energi di benda yang bergerak atau memiliki kecepatan ya, atau V ya, atau velocity, kecepatan. Nah, untuk rumusnya silakan kalian buka lagi ya buku kalian di kelas 7. Nah, selanjutnya adalah usaha atau work. Usaha itu adalah jumlah energi oleh gaya yang menyebabkan perpindahan. Nah, kenapa sih dari tadi saya menjelaskan definisinya, padahal fisika itu kan rumus. Nah, baik. Jadi, untuk mempelajari fisika, itu jangan pernah sekali-kali menghafalkan rumus, tapi cobalah pahami konsepnya dari definisi. Jadi, kita bisa otomatis paham rumusnya itu kalau kita paham definisinya gitu. Jadi jangan sekali-kali menghafal rumus, karena kalau menghafal ya sekarang ingat, tapi 1 jam 2 jam kemudian lupa kayak gitu. Jadi useless ya kalau menghafal. Jadi lebih baik pahami konsepnya. Nah, ini perhatikan huruf atau kata yang saya bold. Jadi ada jumlah energi, gaya, dan perpindahan. Sehingga usaha ini dapat dinotasikan dengan W sama dengan F kali S. Jumlah energi itu adalah usaha ya. W notasinya dari kata work ya, initial work. Kemudian sama dengan F kali S. F itu force, gaya, dan S perpindahan. Nah, di sini ada contoh mobil yang didorong oleh wanita, misalkan ini Susi gitu ya. Nah, Susi mendorong dengan gaya 20 Newton. Ya, 20 Newton ke arah kanan, sehingga menyebabkan si mobil ini bergerak. Nah, pergerakan ini menimbulkan perpindahan mobil sejauh 10 meter. Jadi, berapa usaha yang dilakukan Susi? Nah, usahanya adalah gaya 20 dikali 10, perpindahannya sama dengan 200. Satuannya adalah joule ya, joule. Nah, dari persamaan ini kita bisa mengetahui bahwa joule atau usaha ini sama dengan satuannya F itu apa? Ya, Newton, dan S itu perpindahan atau meter. Jadi joule itu sama dengan Newton meter. Nah, karena kepanjangan bilang Newton meter, jadi bilangnya joule gitu aja. Itu. Nah, selanjutnya ada usaha negatif. Ini adalah jenis usaha yang kedua ya. Nah, di sini ada contoh nih, Susi mendorong mobil lagi, tapi ke arah kiri. Gayanya sama, 20 Newton, dan nanti akan mengakibatkan perpindahan 10 meter misalkan ya, sama. Nah, pertanyaannya, apakah ini yang disebut usaha negatif? Coba cek ya. Nah, ini kita hitung dulu besar usahanya, berarti sama kayak tadi ya, ada 200 joule.
Nah, tapi Susi dalam mendorong mobil ini bukan merupakan usaha negatif. Kenapa? Karena yang namanya usaha itu tidak bergantung dia mau ke kiri atau ke kanan, ke belakang atau ke depan. Tapi yang penting itu adalah gaya dan arah perpindahan benda yang dikenai gaya itu searah ya. Jadi ini Susi mendorong ke kiri, mobilnya juga ke kiri. Nah, itu kan searah. Jadi ini usaha positif. Nah, lantas usaha negatif yang seperti apa? Nih, contoh kedua ya. Ada mobil melaju ke arah kiri. Jadi dia sudah punya kecepatan. Nah, di sini ada Budi misalkan. Nah, si Budi berusaha mendorong mobil ini ke arah kanan. Nah, kayaknya 20 Newton. Nah, tapi karena si mobil juga punya kecepatan, si Budi kalah. Nah, sehingga mobil dan Budi berpindah ke arah kiri. Nah, jadi dapat diketahui ini perpindahan si mobil dari didorong Budi ya tadi ya sampai posisi yang sekarang itu perpindahannya 5 meter. Nah, karena Budi ini mendorong ke arah kanan tapi kok mobilnya berpindah ke arah kiri, berarti kan antara gaya dan arah perpindahan kan berlawanan, sehingga ini disebut usaha yang negatif. Nah, besarnya usahanya berapa? Nah, ini W sama dengan F kali S. Nah, karena perpindahannya berlawanan dengan arah gaya, sehingga dinotasikan dengan negatif. 20 kali negatif 5 sama dengan 100 Joule. Gitu. Paham ya? Oke. Ini, jadi arah gaya yang berlawanan dengan perpindahan itu dinamakan usaha negatif. Sip. Oke. Kita akan selanjutnya bahas tentang hubungan usaha dan energi. Jadi, usaha yang diberikan oleh suatu gaya kepada benda itu akan menghasilkan energi dalam bentuk apa saja. Ya, jadi energi itu kan tadi macam-macam ya. Dan nanti ada usaha yang dilakukan, nah nanti menimbulkan energi yang bermacam-macam. Nah, ini ada contoh. Nah, ini ada balok di lantai yang licin itu ya. Di lantai yang licin, diam posisinya. Nah, si balok ini diberikan gaya ke arah kanan sebesar F. Nah, sehingga menimbulkan W atau usaha work. Nah, karena dia dapat gaya ini, sehingga dia akan bergerak, akan ke arah kanan. Nah, ingat, dia bergerak, berarti energi apa? Energi kinetik. Gitu. Ini ada contoh selanjutnya, ada angkanya ya. Jadi misalkan ini didorong dengan gaya F sehingga menimbulkan gerak atau memiliki kecepatan, dan energi yang memiliki kecepatan itu adalah energi kinetik. Misalkan di awal itu 100 Joule ya. Nah, karena berhubung ini di lantai yang licin, maka kecepatannya kan akan semakin bertambah karena lantainya licin ya kan, nggak ada gesekan. Nah, sehingga pas berpindah ya, misalkan di titik B itu dia sudah memiliki energi kinetik sebanyak 250 Joule. Dari yang awal 100 menjadi 250 sebab kecepatannya bertambah gitu ya. Nah, kemudian usahanya berapa? Nah, usaha itu dapat dicari dari perubahan atau delta energi kinetik, delta EK ya. Nah, delta EK itu dapat kita cari dari energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Nah, jadi dari contoh ini kita bisa tahu 250 kurangi 100 sama dengan 150 Joule. Nah, tapi yang tadi itu berlaku kalau di lantai yang licin. Nah, kalau lantai yang licin kan nggak ada gesekan. Atau ini juga si baloknya juga tidak membentur apapun. Nah, berbeda contoh kalau misalkan mobil atau misalnya ini balok yang berbentuk mobil itu ya. Nah, membentur tembok. Nah, kalau membentur tembok ini maka dia akan menimbulkan energi yang lain, energi bunyi. Nah, contoh yang kedua ini misal ini di lantai yang kasar. Nah, kalau di lantai yang kasar itu kan ada gesekan. Nah, gesekan itu akan menimbulkan energi kalor atau panas, sehingga tidak semua usaha yang diberikan ini akan menjadi energi kinetik.
usaha yang akan diubah jadi energi kinetik itu kalau dia itu di lantai yang licin. Kalau dia menabrak atau di lantai yang kasar itu beda lagi. Ya, gitu. Paham? Oke, ya, selanjutnya adalah daya. Apa itu daya? Nah, daya adalah besarnya usaha yang dilakukan per satuan waktu. Nah, perhatikan yang bold lagi ini. Usaha itu tadi W ya, per satuan waktu. Waktu itu adalah T atau time. Nah, daya itu power, sehingga notasinya adalah P. P sama dengan usaha. W per T atau time gitu. Nah, ini ada contoh. Ada dua balok yang sama-sama mendapat daya FA dan FB. Nah, usaha yang diberikan kepada balok ini sama-sama 100 Joule. Tapi waktu untuk mendorong kedua balok ini berbeda. Yang A 1 detik, sedangkan yang B itu 2 detik. Nah, pertanyaannya, usaha mana yang lebih besar? Nah, jelas ya. Di sini usahanya sama, 100 Joule. Jadi, usahanya sama, nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil. Tapi pertanyaan kedua, daya mana yang lebih besar? Nah, kita cari pakai rumus ini. Nah, tinggal dimasukkan PA atau yang ini ya, daya A itu berarti 100 dibagi 1 detik ya, atau 1 second. Nah, sama dengan 100. Nah, yang daya B itu berarti 100 dibagi 2 detik ya, sama dengan 50. Satuannya, nah satuan W atau usaha itu kan Joule. Satuan waktu ya, karena kita pakai SI itu berarti second atau detik ya. Berarti ini satuannya Joule per detik ya, atau Joule per second. Nah, Joule per second ini sebenarnya adalah nama lain dari watt. Jadi satuan daya itu adalah watt. Karena yang menemukan yaitu James Watt gitu. Nah, kalau pakai Joule per second itu kan kelamaannya, tinggal pakai watt gitu. 100 watt, 150 watt kayak gitu. Oke, paham ya? Nah, sekian dulu video kali ini, sampai bertemu di video yang selanjutnya. Terima kasih.